Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini melanjutkan tema tentang filsafat cinta. Minggu lalu kita sudah ketemu Plato dengan Platonic love-nya. Malam ini kita ketemu Erich Fromm. Membacanya, kalau bahasa aslinya karena lahir di Jerman, orang Jerman membacanya Erich Fromm. Tapi nanti dia saat sukses hidupnya di Amerika. Orang Amerika membacanya lebih suka pakai Eric. Jadi belakangnya K. Makanya kita membacanya santai aja. Tidak harus kaku, harus Erich, nanti lidahmu melengker. Biasa aja dibaca Erich Fromm. Seorang tokoh yang dikenal dalam psikoanalisis. Erich Fromm adalah psikolog terakhir psikoanalis yang hidup, menangi Freud, karena dia melanjutkan ajaran psikoanalisisnya meskipun dia mengkritik gurunya. Pada saatnya kita akan ngomong khusus pikiran-pikirannya Erich Fromm yang dikenal sebagai psikologi humanistik. Cuma malam ini kita cuplik satu saja gagasannya yang cukup terkenal karena dia nulis buku The Art of Loving, tentang cinta. Malam ini kita ambil dari The Art of Loving, ditambah sedikit dari bukunya yang judulnya To Have or To Be. Itu konsep cintanya Erich Fromm. Oke ya, kita mulai pelan-pelan. Semoga nggak ruwet. Belajar filsafat itu penghalangnya biasanya satu. Sebelum belajar sudah merasa ruwet dulu. Itu alamat sudah. Kalau sudah merasa lihat bukunya yang tebel itu kamu sudah deg-degan, mesti ndak paham ini. Ya alamat sudah. Buka juga mesti tidak paham, belum sudah nyerah duluan. Jadi yakinlah bahwa kamu bisa. Kalau ternyata nanti nggak bisa, itu takdir. Nggak harus galau, ya biasa aja. Kan saya sering bilang, belajar itu kewajiban kita. Cuma dapat ilmu itu bukan urusan kita. Paham atau tidak mungkin juga bukan urusan kita. Itu Allah yang meletakkan cahayanya dalam pikiran kita sehingga kita paham. Kalau belum ya memang mungkin belum waktunya. Belajar terus sampai waktunya nyampe. Erich Fromm ini lahirnya tahun 1900 pas. Jadi tidak bisa ditawar, awal abad 20. Meninggalnya tahun 1980 dalam usia 80 tahun. Nanti dia tertarik dengan psikoanalisisnya Freud, meskipun pikiran-pikirannya nanti cenderung ke psikologi sosial. Dia tidak terlalu suka pikiran-pikirannya Freud yang terlalu fokus pada seks. Freud itu kan ujung pikirannya selalu ke situ, libido seksual. Itu yang kamu tiru. Tapi kalau Fromm enggak. Dia enggak terlalu suka. Menurutnya gurunya berlebih-lebihan di situ. Meskipun nanti ya yang mengkritik Fromm juga banyak. Cuma dia agak fokus ke psikologi sosial yang humanistik. Dia tertarik pada psikoanalisis ya karena
situasi zamannya. Dia punya beberapa pengalaman traumatik. Ayahnya dan ibunya ini kepribadiannya agak murung. Murung itu agak galau. Jadi sumpek. Ya kalau orang tuamu dua-duanya sumpek, itu biasanya mau tidak mau kamu kan sumpek. Jerman saat itu Jerman yang dilanda perang. Erich Fromm ini heran luar biasa. Dia punya banyak teman, punya guru-guru. Kalau di kampus itu ya orangnya kelihatannya ya orang pinter, intelek, bijaksana. Tapi begitu zaman perang, semuanya berubah jadi haus darah. Tidak takut-takut untuk bunuh orang, tidak takut-takut untuk bantai orang. Padahal kemarin waktu di kelas itu ya kelihatannya kok alim, teduh. Itu mungkin yang bikin dia tertarik dengan psikologi sosial. Kayak kalian itu kan kalau sendiri-sendiri kadang-kadang penakut, tapi kalau banyak temennya kan enggak. Kamu demo itu bisa teriak-teriak kayak ganas luar biasa, tapi kalau pas sendirian enggak berani kamu mesti. Keberaniannya hilang. Kalau pas bareng-bareng ada cewek lewat kamu sweet-sweet gitu. Tapi coba sendirian dihadapi, kamu yang gemeteran. Itu psikologi sosial. Jadi ada bedanya antara sendiri sama bareng-bareng. Nah waktu perang mungkin psikologinya juga begitu. Waktu normal gini ada satu orang terbunuh, orang-orang heboh semua. Tapi zaman perang tidak kaget lagi sudah. Memang isinya bunuh-membunuh. Jadi orang yang biasa-biasa bisa jadi ganas luar biasa. Nah, itu psikologi sosial. Satu lagi yang menarik perhatiannya Fromm adalah satu ketika umur 12 tahun, dia punya tetangga perempuan, masih muda, mungkin patah hati, terus bunuh diri. Menyendiri terus bunuh diri. Ini menarik bagi Fromm. Apakah patah hati dan menyendiri itu begitu dahsyatnya? Hati-hati kalian yang jomblo. Jangan-jangan kesendirian. Karena nanti fokus psikoanalisisnya Freud ini, dia melihat sumber persoalan orang modern itu kesendirian dan kesepian. Jadi makanya yang merasa kok gelisah karena jomblo, ya carilah teman, ya ndak harus pacar lah. Yang penting jangan sendirian, ngawatiri. Jangan-jangan kamu mikir aneh-aneh, ya kan? Jadi carilah teman. Oke. Ya yang jelas sunnahnya Nabi nikah itu umur 25. Kamu hitung umurmu tinggal berapa tahun. Loh ya kan dihitung, jangan sampai enggak 25. Kalau enggak 25 berarti bid'ah. Loh kan logikanya begitu, umur 25 sunnah. Nanti umur 27 kok kamu baru nikah, itu berarti bid'ah. Harusnya 25. Oke, sekarang kan logikanya begitu orang-orang memahami sunnah sama bid'ah itu. Jadi hari ini banyak orang yang bid'ah. Orang modern itu nikahnya rata-rata 27 sampai 30. Itu berarti bid'ah, harus 25 yang sunnah. Oke. Jadi itu pengalaman-pengalaman traumatiknya. Dia kuliah di Jerman, nanti umur-umur 33, 34 pindah ke Amerika, melanjutkan kuliah dan jadi dosen, jadi guru besar. Di akhir-akhir hidupnya hidup tenang di Swiss sampai umur 80 dan meninggalnya di Swiss. Itulah beliau Erich Fromm. Malam ini kita sedikit meninjau pikiran-pikirannya tentang cinta dari buku The Art of Loving. Error kah? Oke. Sebentar, ininya error.
Kita buka lagi aja. Ya. Oke. Kenapa Erich Fromm nulis buku yang judulnya The Art of Loving? Katanya Erich Fromm, dia tanya, cinta itu apa sih? Dia sifatnya aktif apa pasif sih? Mana yang lebih penting, mencintai apa dicintai? Itu pertanyaan-pertanyaan yang enak dijawab kalau bulan Februari. Ya, bagi yang punya pacar ya. Kayak yang tidak punya ya tidak apa-apa, istighosah aja. Terus, ya tidak apa tuh, biar dapat pahala. Katanya Erich Fromm, kebanyakan orang mendefinisikan cinta itu rasa suka pada sesuatu. Dan ini sifatnya kayak kebetulan, kayak anugerah. Jadi tiba-tiba ada semacam rasa yang tiba-tiba datang, suka pada sesuatu. Biasanya orang memahami itu. Makanya istilahnya jatuh cinta. Falling in love. Apa ya begitu, katanya Erich Fromm. Oke, nanti dia menjelaskan panjang lebar bahwa tidak begitu cinta itu. Malah nanti menurut dia cinta itu kayak seni. Karena dia kayak seni, orang harus paham apa itu cinta dan harus dipraktekkan. Jadi urusannya bukan apa yang kamu cintai, tapi bagaimana kamu mencintai. Hari ini orang fokus mencari apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Katanya Erich Fromm tidak begitu. Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada bagaimana cara mencintai yang baik. Bukan apa yang kita cintai. Jadi cinta itu bukan urusan kamu cinta pada siapa, tapi urusan bagaimana caramu mencintai. Jadi kamu nggak usah capek-capek nyari yang cocok untukmu. Berperilakulah jadi seorang pecinta. Mencintailah secara benar. Nanti bahkan segala sesuatu akan jadi layak dicintai. Tidak cuma lawan jenismu yang satu itu. Itu loh. Itu maunya Fromm itu. Kalau kamu fokusmu hanya pada apa yang layak kamu cintai, nanti kamu jadinya milih-milih. Suka yang ini, nggak suka yang itu. Seleraku yang ini, yang itu nggak terlalu suka. Ini egois. Jadi yang milih-milih ini kan modenya egois. Kamu mikir karepmu dhewe, ndak. Fokuslah pertama-tama cara mencintai yang benar. Jadi problem cinta selama ini, katanya Erich Fromm, orang sering salah identifikasi. Dianggapnya mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai. Enggak, bukan itu. Pertama-tama harus kamu tahu bagaimana caranya mencintai yang baik dan benar. Ya kalau bikin tulisan itu kamu harus ngerti EYD-nya sebelum kamu nulis. Yang mau bikin tesis, sebelum pertama-tama kamu nyari objek tesismu apa, ya kamu harus ngerti cara nulis yang baik. Dapat objek sebagus apapun, kalau caramu nulis tidak bagus, ya hasilnya rusak. Mencintai juga begitu. Oke, jadi itu yang diingatkan pertama oleh Erich Fromm. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan suka, beruntunglah kita yang dikasih anugerah cinta, enggak. Dia kayak seni, harus dipelajari. Seni itu kan begitu. Yo ada sih unsur bakatnya, tapi kan harus belajar. Kamu suka nyanyi, yo asal nyanyi aja bisa. Tapi kan kalau pengen nyanyi yang bagus, belajarlah nyanyi. Mencintai juga begitu.
harus belajar juga cara mencintai yang baik. Banyak orang mencintai, dia tidak sadar, malah merusak yang dicintai. Atau sebaliknya, merusak dia sendiri yang mencintai. Maka belajarlah. Ya, nanti diusulkan di kampus ada mata kuliah khusus 2 SKS tentang cinta. Loh ya ndak apa-apa, wong hampir semua filosof ilmuwan bilang bahwa relasi paling agung antar manusia itu cinta. Dan itu diidentifikasi jauh bahkan sejak lahirnya filsafat. Beberapa filosof awal kan sudah ngomong itu. Dunia ini berputar kayak minggu lalu Plato, itu karena adanya cinta. Kalau enggak mandek. Oke, catatan pertama itu. Makanya dia punya sebuah quote yang bagus. Love is an activity, not a passive effect. Jadi cinta itu aktif, tidak pasif. Jangan diam saja. Ya kalau kamu diam saja ya nggak dapat. Nggak usah nunggu takdir. Atau kalau sudah dapat juga jangan diam saja. Harus tahu kalau sudah nembak terus diterima mau ngapain. Ya, begitu keliru bisa blunder. Maka cinta itu katanya Erich Fromm bukan falling for, tapi standing in. Bukan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta, menegakkan cinta. Standing in itu kayak kalau bahasanya Al-Quran kayak sholat itu kan iqamatu sholat, mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan sholat. Nah, dirikanlah cinta. Jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kebetulan. Jadi kalau ada yang bilang, aku jatuh cinta padamu, jangan kesusu diterima. Dia suruh mikir dulu. Karena kalau dia ngomong dia jatuh cinta, itu berarti tiba-tiba saja dia suka. Itu belum dipikir. Harus dipikir dulu sampai standing in. Apa ya ini cinta beneran? Jangan-jangan hanya kesan sesaat. Dikedipi sekilas terus kamu deg-degan, terus merasa, wah jangan-jangan ini jatuh cinta. Coba dipikir lagi, direnungkan lagi. Jadi standing in sampai iqomah, tidak sekedar jatuh. Nah, jadi kalau kamu ditembak, aku jatuh cinta padamu, cintanya bagus, jatuhnya yang jelek. Jadi harus stand, harus paham benar apa itu cinta. Syukur-syukur ngerti bagaimana cinta yang aktif, bukan cinta yang pasif. Jadi rumus pertama dari Fromm, cinta itu aktif, tidak pasif. Karena cinta itu seni, bukan jatuh. Harus dipelajari, terus dipraktekkan. Itu rumus pertama.